Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Sen Subing segera melambaikan tangannya untuk memberikan pedang kepada Tan Yun. Saat Tan Yun akan meraih pedang itu, tebasan pedang Yukin lebih dulu mengenai pedang itu. Tan Yun segera menarik tangannya. Nanggung Yukin mengejar Tan Yun, berusaha memenggal kepalanya. Tapi Tan Yun masih bisa menghindar, sehingga ada banyak luka tebasan pedang di sekitar leher dan dadanya. Tan Yun kemudian terjatuh dan Yukin segera meluncur dengan tusukan pedang mengarah kepalanya. Saat ini Tan Yun bahkan tidak bisa menghindar lagi. Tan Yun hanya sempat menarik kepalanya ke belakang dan bergeser sedikit, sehingga pedang Yukin hanya mengenai tulang dada kanannya. Xiao menangis karena panik. Semua tidak menyangka bahwa Nanggung Yukin ternyata sangatlah kuat. Saat pedang itu masih menancap di dadanya, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Yukin. Karena menurut Tan Yun, Yukin masih di bawah alam pemurnian jiwa tingkat 3, sehingga tentu mata Dewa Hongmeng masih sangat efektif. Tapi itu ternyata tidak mempan terhadap Yukin. Jelas sekali bahwa sekalipun Yukin masih di alam jiwa janin tingkat sempurna, kekuatan jiwanya pasti telah melebihi alam pemurnian tingkat 3. Oleh sebab itu, mata Dewa Hongmeng tidak lagi berpengaruh padanya. Tiba-tiba Nanggung Yukin mengerang kesakitan. Karena melihat wajah Tan Yun yang kesakitan, hatinya ikut sakit. Tan Yun mengambil kesempatan Yukin yang kehilangan kesadaran saat ini. Dia segera mengeluarkan api Hongmeng dan membungkus Yukin. Yukin menjerit dan tidak bisa menahan lagi panasnya api Hongmeng. Jika bukan karena aura kematian yang melingkari tubuh Yukin, dia sudah terbakar habis saat ini. Segera Yukin mengeluarkan pedang terbangnya dan keluar dari api Hongmeng. Tan Yun segera mengambil pedang Yukin yang tertancap di dadanya dan melemparkannya ke arah Yukin yang sedang melarikan diri dari api Hongmeng yang membungkusnya tadi. Tan Yun melemparkan pedang itu langsung ke arah jantung Yukin. Tapi Yukin dengan cepat menyadari itu dan menepis dengan tangannya, hingga meninggalkan luka di lengannya. Sugeyu yang melihat Yukin berdarah, segera memerintahkan Yukin untuk mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Yukin meraung dan mengecam Tan Yun bahwa ini adalah hari kematiannya. Tan Yun merespon dengan tenang. "Hari ini kau atau aku yang akan mati terserah," ucap Tan Yun. Dari ekspresi yang ganas, Tan Yun segera menjadi sangat tenang. Xiao yang memperhatikan ini tahu bahwa pria yang dicintainya ini akan menjadi sangat tenang ketika niat membunuh dalam dirinya sudah mencapai puncaknya. Tan Yun segera merapal teknik andalannya, formasi pedang Dewa Hongmeng. 11 senjata dengan 11 atribut berbeda segera keluar. Kekuatan spiritualnya juga terbagi menjadi 11 dan masuk ke masing-masing pedang itu. Pada saat ini, tubuh Murong Sisi bergetar. Walaupun dia sudah tahu bahwa Tan Yun yang membeli 11 pedangnya, tapi dia tetap terkejut ketika melihat langsung pedang itu muncul dari Tan Yun saat ini. Sugeyu yang melihat ini mencibir bahwa itu hanya formasi pedang belaka, tidak bisa menandingi kekuatan Nanggung Yukin. Keyakinan ini beralasan
karena Nanggong Yukin sudah menguasai teknik sutra terbang jiwa yang merupakan teknik rahasia yang hanya bisa dilatih oleh master suci dari istana jiwa. Tidak hanya itu, Sugeo terkejut ketika Nanggong Yukin berhasil menguasai formula pedang kuno yang tidak lengkap yang diperoleh dari medan perang para dewa 80.000 tahun lalu oleh kakeknya. Sebelum Yukin, tidak ada yang mengetahui dan melatihnya hingga saat ini. Tapi Yukin hanya sekali melihat, dia sudah melatih formula pedang tanpa nama itu dan sutra terbang jiwa. Sehingga dia menjadi yang terkuat di istana jiwa di ranahnya saat ini. Oleh karena itu, Sugeo yakin Tan Yun bukanlah lawan Yukin. Karena jika bukan karena jantung Yukin yang kambuh tadi, mungkin saat ini Tan Yun sudah mati. Subing juga menyadari bahwa kali ini Tan Yun telah melepaskan semua yang ada pada dirinya. Ini adalah pertaruhan hidup mati. Setelah formasi pedang Hongmeng aktif, formasi itu menghalangi pandangan semua orang. Bahkan Sugeo, Ruyan Wuji, dan Dantai Xuansong tidak bisa melihat ke dalam formasi. Ketiganya sangat akrab dengan formasi pedang. Tapi formasi pedang Tan Yun kali ini membuat mereka bingung karena tidak bisa mengenalinya. Tidak hanya itu, Yukin sendiri juga terkejut karena saat ini dia melihat Tan Yun sudah tidak perlu menginjak pedang terbang lagi. Tan Yun sudah bisa berdiri di udara kosong. Yukin mencerna sesaat dan menyadari ternyata karena manfaat dari formasi pedang Tan Yun ini, Tan Yun bisa berdiri di udara tanpa perlu pedang terbang. Terdengar teriakan Tan Yun, "Wanita brengsek, kau melukaiku. Hari ini aku akan membunuhmu sekarang." Yukin menanggapi dan berkata, "Apa kau bilang? Aku adalah putri dari dinasti suci Nanggong yang agung. Kau berani mempermalukanku. Aku akan memotong lidahmu sekarang." Tan Yun segera mengeluarkan teknik penjara kayu. Yukin melihat tangan raksasa menuju ke arahnya, dia tidak bisa menghindar. Kekuatan kematian keluar dari tubuhnya dan masuk ke pedangnya. Segera pedang itu ditebaskan dan menebas telapak tangan raksasa di langit. Yukin terkejut itu tidak menggeser telapak tangan itu, hingga akhirnya tangan raksasa itu berhasil menggenggam tubuhnya, hingga yang terlihat hanya kepalanya saja. Di dalam pikiran Yukin, ini bukanlah kekuatan kayu biasa, bahkan pedang kematiannya tidak bisa menahannya. Di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng, kekuatannya meningkat 11 kali lipat. Yukin meraung mengeluarkan tekniknya, dan tangan itu bergetar sebelum akhirnya tangan raksasa itu terkoyak. Yukin segera terbang keluar mengeluarkan teknik rahasia istana jiwa. Kekuatannya segera melonjak tinggi. Tan Yun menyadari kekuatan Yukin telah setara dengan praktisi alam pemurnian jiwa tingkat pertama saat ini. Kemudian itu terus naik hingga ke tingkat kedua. Ekspresi Tan Yun segera berubah menjadi serius setelah melihat ini. Yukin saat ini mengamuk. Gaunnya berkibar walaupun tidak ada angin yang meniupnya. Dia seperti wanita iblis yang turun ke dunia. Tatapannya dingin. Yukin membalas Tan Yun dengan mengeluarkan tangan raksasa dengan kekuatan kematian. Itu melesat dengan cepat sehingga Tan Yun tidak sempat untuk menghindarinya. Tan Yun hanya bisa melawannya. Dia segera mengeluarkan kekuatan spiritual berbentuk bola dan mencoba menahan telapak tangan raksasa itu. Benturan pun terjadi dan itu meledak di udara. Tapi kemudian telapak tangan itu terbentuk lagi dan kembali menuju Tan Yun. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk mengelak. Tapi terlanjur tangan itu tetap mengenai bahu kirinya. Hantaman itu menjatuhkan Tan Yun ke platform seperti meteor jatuh. Platform yang bergetar itu membuat semua orang di luar menjadi tegang. Mereka tidak tahu apakah Yukin atau Tan Yun yang jatuh menghantam platform batu itu.
Di dalam formasi, Tan Yun memuntahkan darah dan segera berdiri lagi. Yukin yang melihat itu terkesima dengan Tan Yun yang belum mati berkat tubuh kuatnya. Tiba-tiba, energi keemasan merobek ruang spasial menuju Nanggung Yukin. Diikuti gunung tanah, lautan api, dan air es. Setidaknya saat ini, ada 5 atribut yang dikerahkan Tan Yun: emas, kayu, air, api, dan tanah. Yukin melihat santai semua serangan ini. Dia segera mengeluarkan aura kematian dan membagi dirinya ke dalam 3 bayangan. Kekuatan Yukin juga kembali berlipat ganda. Saat ini, bahkan pedang kematiannya sanggup membunuh praktisi di alam jiwa janin sempurna dengan sekali tebasan, dan sanggup melukai praktisi di alam pemurnian jiwa. Sementara Yukin sibuk menghentikan serangan dari 5 atribut ini, Tan Yun segera berubah menjadi ular api dan segera melilit Yukin. Dan ketika Yukin memotong ular api ini, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi puluhan ribu pedang api yang mengelilingi Yukin. Dan kemudian semua pedang yang mengepungnya ini menusuk dengan cepat ke arah Yukin secara brutal. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Penasaran kan siapa yang akan kalah dalam pertarungan ini? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.